Chelsea mulai bermanuver untuk transfer Gianluigi Donnarumma. Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Gianluigi Donnarumma nampaknya bukan sekedar kabar burung semata. Tim asal London itu diberitakan mulai mendekati kiper milik AC Milan tersebut. Chelsea memang diketahui memiliki masalah di sektor penjaga gawang mereka karena sang kiper utama mereka, Kepa Arrizabalaga, tidak tampil dengan baik sejak musim lalu. Di musim panas kemarin, Chelsea mendatangkan kiper baru. Mereka merekrut sosok Edouard Mendy dari Rennes. Talk Chelsea mengklaim bahwa kedatangan Mendy tidak membuat manajemen Chelsea menghentikan perburuan kiper baru mereka. The Blues dilaporkan kembali mencoba mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari AC Milan. Menurut laporan tersebut, Frank Lampard serius ingin mendatangkan Donnarumma ke Chelsea. Ia menilai performa Edouard Mendy belakangan mulai menurun. Ia menilai itu disebabkan sang kiper tidak punya pesaing yang kuat sehingga ia terjebak di zona nyaman. Donnarumma dinilai bisa menjadi pesaing yang bagus untuk Mendy karena ia dikenal sebagai salah satu kiper muda paling berbakat di Eropa saat ini. Menurut laporan tersebut, Chelsea sudah mulai mendekati Donnarumma. Perwakilan The Blues diberitakan sudah menghubungi agen sang kiper Mino Raiola. Mereka menanyakan apakah Donnarumma tertarik melanjutkan karir di Inggris. Pihak Donnarumma dilaporkan membuka diri atas pembicaraan dengan Chelsea tersebut. Kendati mereka belum mengambil keputusan karena ada banyak klub yang menginginkan kiper timnas Italia tersebut. Bukan ke Italia, Olivier Giroud bakal lanjutkan karir di Spanyol. Spekulasi mengenai masa depan Olivier Giroud memasuki babak baru. Striker gaik Chelsea itu dilaporkan akan menjajaki karir di Spanyol. Sejak tahun lalu, Giroud memang dirumorkan ingin meninggalkan Chelsea setelah ia tidak menjadi striker utama The Blues di bawah kepemimpinan Frank Lampard. Musim ini situasi Giroud tidak kunjung membaik sehingga Giroud dilaporkan ingin cabut dari Chelsea di bursa transfer kali ini untuk mendapatkan jam bermain yang lebih reguler. Beredar kabar bahwa Giroud diminati sejumlah tim papan atas Italia. Namun Rai Sport mengklaim bahwa Giroud kini berpotensi melanjutkan karirnya di Spanyol karena Atletico Madrid meminati jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Atletico saat ini sangat membutuhkan striker baru. Beberapa hari yang lalu mereka baru memutus kontrak Diego Costa. Praktis mereka hanya memiliki Luis Suarez sebagai striker tengah mereka setelah mereka meminjamkan Alvaro Morata ke Juventus. Simuan diberitakan menyukai gaya bermain Giroud jika Simuan menilai sang striker bisa jadi alternatif yang bagus untuk memperkuat lini serang Los Rojiblancos. Ia berani menjanjikan jam bermain yang cukup banyak bagi sang striker karena Atletico hanya memiliki satu striker saat ini dan mereka akan dihadapkan dengan banyak pertandingan. Jadi Giroud bisa mendapatkan jam bermain yang lebih banyak kendati ia bukan striker utama Los Rojiblancos. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Giroud menampik kabar bahwa ia ingin pergi dari Chelsea. Sang striker siap bertahan meski ia mengaku kurang nyaman hanya menjadi pemain cadangan di Chelsea. Agen buka peluang Jorginho tinggalkan Chelsea. Agen Jorginho buka suara terkait rumor kepindahan sang gelandang dari Chelsea. Sang agen menyebut ada kans bagi Jorginho untuk kembali dari Stamford Bridge. Di musim 2020-2021 ini, Jorginho berada dalam situasi yang kurang bagus di Chelsea. Ia secara perlahan tapi pasti mulai tersingkir dari skuad utama Chelsea musim ini. Menurut beberapa rumor yang beredar, Jorginho mulai gerah di Chelsea. Ia dirumorkan ingin mencari klub baru. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor tersebut, begini jawaban sang agen. Tahun ini 2020 adalah tahun yang bagus untuk George. Buka Joao Santos kepada The Mirror. Menurut Santos, Jorginho masih betah bermain di Chelsea, namun ia menyebut sang gelandang tidak menutup kemungkinan untuk pergi dari Stamford Bridge. George adalah pemain Chelsea dan ia sangat senang bermain di sana, namun saya tidak menutup kemungkinan ia akan kembali ke Italia di masa depan. Santos menyebut bahwa performa Jorginho belakangan ini tergolong cukup impresif. Ia berharap sang klien bisa menunjukkan performa terbaiknya saat Euro 2021 digelar nanti. George bermain dengan bagus di tim nasional Italia. Di tahun depan 2021 akan ada Euro dan ia berharap bisa bermain dengan baik di kompetisi itu bersama Italia. Ia menandaskan.
Kontrak Jorginho di Chelsea sendiri masih cukup panjang. Sang gelandang masih akan membela Panji The Blues hingga tahun 2023. Chelsea masih berantakan di Liga Inggris. Frank Lampard, saya tidak bodoh. Manajer Chelsea Frank Lampard menegaskan dirinya tidak bodoh dalam menghadapi situasi di skuadnya. Chelsea menelan 3 kekalahan dan hanya meraih 1 poin dari 5 pertandingan terakhir. Satu di antara kekuatan saya mudah-mudahan tidak pernah terlalu bersemangat ketika kami berjalan baik. Misalnya mencoba meredam setelah kemenangan atas Leeds. Ketika semua orang membicarakan kami, kata Lampard. Kemudian tugas saya adalah tidak terlalu terpuruk saat hasil tidak menguntungkan kami. Orang pertama yang menekan saya adalah saya. Saya melakukan itu sepanjang waktu untuk kebaikan dan keburukan, jadi itu tidak banyak berubah, imbuhnya. Saya tidak bodoh, saya tahu bahwa kami perlu mendapatkan kemenangan. Apakah saya mengubah banyak hal? Terkadang sedikit, saya mengubah beberapa hal. Anda harus mencari jalan, tetapi Anda juga harus berpegang pada prinsip-prinsip Anda. Terkadang ada hal-hal yang dipuji ketika Anda melakukannya dengan baik, tetapi dikritik karena hasilnya, kata legenda Chelsea itu. Lampard juga tak pusing dengan tekanan kepadanya. Ia menyadari hal itu akan terjadi setelah musim lalu Chelsea belanja besar-besaran. Saya menikmati tekanan, jika tidak, saya tidak akan kembali melakukan ini, tegasnya. Satu di antara alasan dibalik penurunan performa Chelsea adalah performa Timo Werner. Mantan bomber RB Leipzig itu tidak mencetak gol sejak 7 November. Setiap pemain melewati masa-masa sulit di depan gawang. Keindahannya adalah Timo mendapatkan peluang dan itu pasti positif, kata Lampard. Saya menemukan pekerjaan di tempat latihan adalah satu-satunya cara untuk membalikan keadaan. Pengulangan penyelesaian itu yang dilakukan Timo sekarang.